riba, tentang masalah riba. Hadis yang pertama, An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat akilur riba. Yang pertama, orang yang telah dilaknat Rasulullah adalah orang yang pemakan riba. Masya Allah ya. Riba ini penyakit yang kronis ya, baik secara nasional maupun internal yang ada di dalam perkampungan kita ini. Antum bisa lihat hancurnya negara ini karena sistem riba yang diterapkan. Bahwa riba ini sistem yang menghancurkan baik secara skala nasional, internasional maupun internal dalam rumah tangga kita. Antum bisa lihat negara-negara yang hancur lebur, sampai adanya intervensi campur tangan dari pihak asing, itu karena negaranya terlilit dengan hutang. Sehingga apa? Sehingga pihak asing atau orang-orang yang memberikan pinjaman itu mudah memberikan intervensi campur tangan terhadap apa? Terhadap kondisi nasional ini. Akhirnya apa? Banyak negara-negara itu yang dijual, diambil alih kepada orang yang memberikan hutang, negara-negara yang memberikan hutang. Ini sekarang nasional ataupun internasional. Secara internal di dalam kehidupan kita, rumah tangga kita saja, berapa banyak orang-orang yang terjebak dalam perbuatan riba ini, sehingga rumah tangga mereka harus bercerai-berai. Karena apa? Karena sistem riba yang sudah masuk di dalam sendi-sendi kehidupan kita, perkampungan kita. Kasus demi kasus yang banyak masalah riba. Sampai demi Allah, saya ini pernah didatangi orang yang terjebak dalam sistem riba. Diparani lho omahku, Dek. Aku njuk tulung sampean, Dek. Napa? Aku nyileh duit 4 juta. Ya apa? Dilunasi duit anak-anak. Masya Allah, coba bayangkan. Lah sampai utang piro? Utang 1 juta. Jadi 4 juta. Masya Allah. Kejamnya sistem riba ini. Maka benar Allah Subhanahu wa Ta'ala berperang terhadap apa? Terhadap orang-orang yang menyebarkan riba. Allah wajib bisodaqah. Allah menyebutkan sedekah agar saudara-saudara kita yang tidak bisa makan ini gak jauh duit anak Anda sing sakit sedekah saiki wong Islam ini sing sugih-sugih dan tonggo-tonggone sampai muka saya bang titil gak saya bang. Akhirnya apa? Mereka memberikan pinjaman akan tetapi justru untuk mencekik mereka. Inilah sistem riba. Makanya Rasulullah melaknat orang-orang yang memakan riba. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilur riba, orang yang memakan riba. Karena kejamnya sistem riba seperti itu. Perbuatannya itu perbuatan yang dilakukan di atas kedoliman, zulmin. Kenapa? Kalau sudah diberikan saran tentang hukum gitu, riba, haramnya riba, kemudian dia masih melakukan, itu sajak jubel tinggalin rokok. Karena apa? Ada istighlal, ada penghalalan terhadap yang diharamkan oleh Allah. Waman ada itu bersiap yang kembali dia terhadap mau untuk menurut fantah kalau masalah wa amruhu ilallah, gitu. Waman ada faulaika ashabun nar. Coba bayangkan siksanya orang-orang yang pemakan riba. Kemudian yang kedua, wa muqilahu, dan orang-orang yang pemberi makan riba. Pemberi makan riba oleh duit nganakno, hasilnya nganakno. Lah kok dikekno wong, dikekno tanggane, gitu, supaya ketok api.
dikekno mangan anak-anak itu. Padahal apa? Dia ini hasil riba, hasil yang haram. Ya. Jangan kalian ini tertarik dengan apa? Dengan perkara-perkara batil yang dibungkus dengan perkara-perkara yang batil. Haram adalah sesuatu yang haram, pekerjaannya, perbuatannya itu haram juga apa? Mencari pekerjaan itu. Rasulullah melaknat orang-orang yang memberi makan riba. Wah, hasil riba dikekno wong, ya. Dikek Jumat berkah, ya tetap riba. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Ya Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Ya. Wa kadzabu, dan orang-orang yang mencatat, ya, atau sekretaris, ya, orang yang bagian pembukuan di riba itu pasti ada itu. Ya. Ada orang-orang yang bagian apa? Penagih, kemudian ada orang-orang yang apa? Mencatat akad, ya, atau transaksi yang dilakukan ini. Nah, orang-orang, ya, sebagai sekretaris itu atau pencatat tentang masalah riba ini, akad riba ini, maka dia orang-orang yang mendapatkan laknat daripada Rasulullah SAW. Masya Allah, ya. Yang keempat, dan dua orang yang menyaksikan. Ya. Dalam akad itu ada dua orang yang menyaksikan, itu juga mendapatkan laknat daripada Rasulullah SAW. Saking ganasnya apa? Besarnya hukum riba ini. Ya. Waqala, dan berkata Rasulullah SAW, sawaun. Ya. Mereka ini adalah sama statusnya. Ya. Sama statusnya. Orang-orang yang pemakan riba, pemberi makan riba, orang-orang yang mencatat tentang riba, orang-orang yang menyaksikan, ya, itu semuanya sama, ya, sama kedudukannya. Mereka adalah orang-orang terlaknat. Kemudian hadis yang kedua, wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Ibnu Mas'ud, Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-riba talaqat wa sab'una baban. Riba itu mempunyai 73 pintu. Masya Allah. Riba itu mempunyai 73 pintu. Aisyah, sedangkan yang paling ringan dosanya, mithlu ayyan kita rajul ummahu, yaitu seperti mana seseorang laki-laki yang menikahi ibunya sendiri. Masya Allah. Itu dosa yang paling ringan di antara jenis riba-riba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Ya? Apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling rendah, yang paling ringan dosanya, seseorang menikahi ibunya sendiri. Fa inna akbar riba irdar rajul muslim. Ya? Dan riba, sesungguhnya riba yang paling berat adalah seseorang yang apa? Merusak kehormatan seorang muslim. Riba yang paling berat yaitu seseorang yang merusak kehormatan seorang muslim. Seseorang dikatakan ya, melakukan perbuatan-perbuatan riba bukan hanya perkara masalah utang piutang yang dia lebihkan, atau seseorang pinjam sesuatu kemudian dia melebihkan sesuatu itu. Bukan hanya itu saja, karena cabang-cabang riba ini sampai ada 73 pintu, yang mana kebanyakan besar manusia ini akan terjerumus di dalamnya jika mereka tidak mempunyai ilmu syar'i. Hati-hati, Masya Allah. Menghancurkan kehormatan saudara muslim saja, nah, itu termasuk riba, dan itu riba terberat. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akan tetapi, ya, karena ulah daripada orang-orang ini, sehingga orang-orang yang beriman ini, ya, seorang muslim ini menjadi hina. Banyak orang-orang yang menghardik, banyak orang-orang yang mencaci maki, banyak orang-orang yang melecehkan. Ya, ini hati-hati. Ini termasuk riba, riba yang terberat.